Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-7. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertempuran Toya melawan kerajaan Yulong bagian kelima. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah munculnya frase tingkat atas, akhirnya hal ini membuat keadaan menjadi sangat berbahaya. Bahkan Toya pun menjadi sangat waspada. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memberikan perintah kepada setiap komandan pasukan. Toya bilang kepada mereka bahwa setiap pasukan tidak ada yang boleh berada di depan frase itu, karena hal itu sangatlah berbahaya. Dan karena perintah dari Toya itu, semua pasukan Framgear pun akhirnya mulai mundur. Dan mereka juga menjaga jarak dari frase itu. Tetapi tiba-tiba, ternyata salah satu pasukan terkena kibasan ekor dari frase itu. Dan hal itu membuat salah satu Framgear langsung hancur seketika. Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun dengan cepat langsung menghubungi pasukan pendukung yang saat ini sedang bersiaga di pos keamanan. Karena Toya ingin bertanya, apakah pilot yang Framgear-nya hancur telah berhasil selamat dan dipindahkan. Dan Yumina, sebagai komandan pasukan pendukung, dia pun langsung memberitahu Toya. Yumina bilang bahwa pilot itu telah berhasil dipindahkan, tetapi sayangnya dia terluka sangat parah. Dan saat ini Flora sedang memberikan pertolongan pertama kepada pilot itu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat lega, karena dia sangat bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa akibat serangan itu. Sedangkan di sisi lainnya, di medan pertempuran saat ini, ternyata tidak ada satu pasukan pun yang mencoba untuk bergerak, karena Toya belum memberikan sebuah perintah. Tetapi tiba-tiba, frase itu pun akhirnya mulai menyerang, dan frase itu langsung menembakkan beberapa tembakan sihir melalui kulitnya. Sedangkan Toya dan semua pasukannya yang telah menyadari serangan ini, mereka pun dengan cepat langsung mengaktifkan sihir penghalang, sehingga tidak ada korban akibat serangan ini. Tetapi sayangnya akibat serangan ini, Toya pun akhirnya menjadi sangat bingung. Lalu Toya pun berpikir apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengalahkan frase ini. Bahkan frase ini memiliki 3 inti sihir utama yang sangat sulit untuk dihancurkan. Dan tidak lama setelah itu, frase itu pun akhirnya mulai melakukan serangan lagi menggunakan kibasan ekornya. Dan beberapa pasukan Framgear akhirnya terkena dari serangan ini, dan mereka pun akhirnya harus mundur dari area pertempuran. Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun akhirnya mengambil sebuah keputusan. Dan Toya bilang kepada semua pasukannya bahwa mereka tidak bisa bertahan terus-menerus, sehingga mereka harus segera melakukan serangan balik dengan cara menghancurkan 3 inti frase itu secara bersamaan. Dan dengan komando dari Toya, akhirnya semua pasukan pun mulai menyerang. Tetapi sayangnya semua serangan mereka ternyata tidak ada yang berhasil. Bahkan parahnya lagi, saat Toya memaksa untuk menyerang tubuh frase, dia malah langsung terlempar ke atas langit. Karena ternyata tubuh frase ini memiliki gelombang kejut. Toya yang menyadari hal ini, dia pun akhirnya menjadi semakin cemas. Lalu Toya pun langsung berpikir bahwa dia harus segera menemukan suatu cara untuk bisa mengalahkan frase ini. Karena jika tidak, maka satu frase ini saja sudah cukup untuk menghancurkan beberapa negara. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu melihat banyak sekali material frase berserakan di mana-mana. Dan ini akhirnya membuat Toya mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan semua material frase ini. Dan ide itu adalah Toya akan menyatukan semua material itu dan membentuknya menjadi gumpalan yang sangat besar. Sehingga nantinya gumpalan itu akan ditimpahkan ke atas tubuh frase itu menggunakan sihir gravity, agar beratnya menjadi berkali-kali lipat.
Lalu setelah itu, Toya pun langsung memberikan sebuah perintah kepada pasukannya. Toya bilang kepada mereka bahwa mereka harus bisa menahan frase itu selama 3 menit. Karena dia ingin menyiapkan sesuatu hal yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkan frase itu. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun langsung melemparkan gumpalan material frase ke arah tubuh frase itu. Dan Toya juga langsung menambahkan beratnya menjadi berkali-kali lipat menggunakan shear gravity. Lalu tidak lama setelah itu, tubuh frase pun akhirnya mulai retak. Dan Toya yang mengetahui hal ini, dia pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera menghancurkan 3 inti frase itu secara bersamaan, agar frase itu tidak bisa beregenerasi. Dan ternyata tidak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan frase tingkat atas. Dan semua prajurit pun mulai bersorak atas kemenangan mereka. Tetapi tidak sampai di situ. Lalu Toya pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk melanjutkan peperangan, karena masih banyak frase yang masih tersisa. Dan pertempuran ini sudah mencapai akhirnya. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya jumlah frase pun sudah sangat menurun, menjadi sekitar 400 lebih frase. Dan pertempuran bisa dibilang telah dimenangkan, karena saat ini hanya tinggal melakukan pembersihan kepada frase yang masih tersisa. Lalu setelah itu, LZ pun tiba-tiba langsung menghubungi Toya. Dan LZ bertanya kepada Toya, berapa jumlah frase yang masih tersisa. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa frase totalnya saat ini hanya tersisa 240 ekor. Tetapi saat ini, keadaan sudah mulai stabil. Dan Toya juga menyuruh LZ dan semua pasukannya untuk segera kembali ke markas utama, karena misi mereka telah selesai. Dan tidak lama setelah itu, jumlah frase pun akhirnya menjadi 0. Dan ini menandakan jika frase sudah sepenuhnya dikalahkan. Bahkan semua prajurit yang mengetahui hal ini, mereka pun langsung bersorak karena telah memenangkan pertempuran. Lalu setelah itu, Toya pun langsung berterima kasih kepada mereka semua. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan setelah ini. Dan setelah lama berpikir, Toya pun akhirnya memutuskan jika dia akan mengecek terlebih dahulu keadaan dari kerajaan Yulong. Tetapi saat Toya memeriksanya, Toya pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata ibu kota dari kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai, ternyata kota itu telah menghilang dari peta. Dan di sini Toya sangat yakin jika serangan dari frase buaya itulah yang telah melenyapkan seluruh kota Shanghai. Beberapa hari telah berlalu setelah pertempuran antara aliansi negara barat melawan invasi para frase. Dan akhirnya kemenangan diraih oleh pasukan aliansi negara barat. Dan kerugian yang dialami oleh pihak aliansi negara barat yaitu 36 unit frame gear rusak parah, 24 prajurit terluka ringan, 4 orang dengan luka parah, dan tidak ada korban jiwa. Tetapi yang membuat Toya sedikit kecewa adalah karena ibu kota kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai, kota itu telah dilenyapkan oleh frase itu. Dan di sini Toya sangat menyesal karena dia tidak bisa menyelamatkan kota itu. Dan setelah itu, pertemuan para pemimpin aliansi negara barat akhirnya diadakan. Dan tidak lama setelah pertemuan dimulai, Raja Mitsumide pun langsung bertanya kepada Toya, kira-kira apa yang akan terjadi kepada kerajaan Yulong saat ini? Dan apakah nantinya banyak kerajaan lain yang akan mulai memperebutkan wilayah kerajaan Yulong? Dan jika hal ini sampai terjadi, maka hal ini akan menimbulkan peperangan yang sangat besar. Tetapi Paus Elias lalu memberitahu semua orang. Paus bilang bahwa saat ini kerajaan Hanok telah menyatakan jika mereka tidak tertarik dengan kerajaan Yulong. Dan untuk kerajaan iblis Senoa, mereka ini memiliki suatu kebijakan untuk tidak mengganggu urusan wilayah manusia. Sedangkan untuk wilayah Isen, mereka saat ini tidak bersatu dan masih tercerai-berai, sehingga mereka tidak akan tertarik untuk memperluas wilayah. Lalu Raja Belfast dan juga Kaisar Regulus, mereka pun akhirnya mulai berkomentar. Dan mereka bilang, jika hal itu adalah masalahnya, maka yang menjadi ancaman saat ini hanyalah kerajaan Rotmer, kerajaan Falsen, dan juga kerajaan Nokia. Tetapi Raja Refrise Imperium lalu bilang kepada semua orang. Dia bilang bahwa menurutnya 3 kerajaan itu akan menunggu terlebih dahulu sebelum mereka melakukan tindakan. Karena mereka juga pasti merasa sangat takut
dengan kehancuran yang telah terjadi kepada kerajaan Yulong, sehingga kemungkinan mereka akan bertindak jika keadaan sudah kembali aman. Lalu setelah itu, Raja Belfast pun bertanya kepada semua orang, apakah saat ini kerajaan Yulong telah kehilangan pemimpin mereka? Tetapi Raja Lihnea, yaitu Raja Cloud, dia pun lalu menjawab. Raja Cloud bilang kepada semua orang bahwa Kaisar Yulong saat ini memiliki 3 orang putra, tetapi 2 di antaranya telah meninggal bersama sang kaisar saat mereka berada di kota Shanghai. Sedangkan putra ketiga dari Kaisar Yulong ternyata dia berhasil selamat. Bahkan saat ini dia telah menyatakan dirinya sebagai Kaisar Yulong yang baru. Tetapi Raja Belfast dengan kesal, dia pun lalu bilang kepada Toya. Raja Belfast bilang kepada Toya, jika Kaisar Yulong yang baru telah menyatakan jika kerajaan Brunhild lah yang bertanggung jawab atas hancurnya kerajaan Yulong, karena kerajaan Brunhild telah melakukan invasi secara langsung. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Tetapi Raja Belfast langsung menjelaskan semuanya kepada Toya. Dia bilang kepada Toya bahwa Kaisar Yulong yang baru ini telah menuduh Toya jika Toya telah menggunakan sihir hitam, yaitu pemanggilan banyak monster. Dan monster frase yang telah menyerang kerajaan Yulong adalah pasukan monster milik Raja Toya. Bahkan bukti itu semakin menjadi kuat dengan adanya benteng yang sangat besar yang telah dibangun oleh Toya di perbatasan kerajaan Yulong. Dan hal itu menunjukkan jika Toya ini memiliki sihir yang besar, sehingga banyak kerajaan yang percaya dengan rumor itu. Bahkan parahnya lagi, mereka juga menuduh Toya telah menggunakan sihir hitam dengan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Lalu Kaisar Regulus bilang kepada Toya, Kaisar bilang bahwa setiap kerajaan juga telah menerima sebuah surat resmi dari kerajaan Yulong. Dan surat itu mengatakan jika kerajaan Brunhild adalah dalang dari hancurnya kerajaan Yulong. Dan kerajaan Brunhild tidak boleh memiliki kekuatan militer sebesar itu, karena kerajaan Brunhild adalah sebuah kerajaan yang sangat kecil. Sehingga kekuatan itu harus diberikan kepada kerajaan besar, seperti kerajaan Belfast, Kekaisaran Regulus, dan juga kerajaan Yulong. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Toya langsung bertanya kepada Kaisar Regulus, jawaban apa yang diberikan oleh Kaisar Regulus terhadap pesan itu. Dan Kaisar Regulus pun lalu menjawab. Kaisar bilang bahwa dia telah memberikan sebuah balasan untuk kerajaan Yulong. Dan balasan itu mengatakan jika Kekaisaran Regulus tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kerajaan Brunhild, sehingga mereka tidak siap untuk menjadi musuh dari kerajaan Brunhild. Karena dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Brunhild, maka kerajaan Brunhild pasti bisa menghancurkan mereka dengan sangat mudah, seperti mereka menghancurkan kerajaan Yulong. Dan menjadikan kerajaan Brunhild sebagai musuh adalah hal yang sangat berbahaya bagi kerajaannya. Karena jika mereka menentangnya, maka Kekaisaran Regulus pasti akan hancur. Bahkan di pesan balasan itu, Kaisar Regulus juga mengatakan kepada kerajaan Yulong bahwa sebaiknya kerajaan Yulong menyerah dan juga berdamai dengan kerajaan Brunhild, karena hal itu adalah pilihan yang sangat baik. Dan setelah itu, Raja Lihnea langsung memberikan sebuah saran kepada Toya. Raja Lihnea bilang kepada Toya bahwa saat ini sebaiknya mereka membiarkan masalah ini terlebih dahulu, karena dia sangat yakin jika kerajaan Yulong tidak akan cukup kuat untuk melakukan sebuah tindakan, karena mereka telah kehilangan banyak kekuatan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya lalu memutuskan jika dia akan membiarkan masalah ini terlebih dahulu. Tetapi setelah 2 minggu berlalu, akhirnya ada sebuah berita penting yang sangat mengejutkan. Dan berita itu mengatakan jika Kaisar Yulong yang baru telah terbunuh. Bahkan parahnya lagi, telah terjadi perang antar bangsawan di kerajaan Yulong untuk memperebutkan posisi kaisar yang baru. Dan hal itu juga telah menimbulkan kekacauan yang sangat besar di kerajaan Yulong. Bahkan banyak warga kerajaan Yulong yang mulai mengungsi ke berbagai negara untuk mengamankan diri mereka. Dan parahnya lagi, ternyata pembunuhan dari Kaisar Yulong yang baru malah dituduhkan kepada Toya. Dan mereka menuduh jika Toya lah yang membunuhnya. Dan hal ini membuat Toya menjadi sangat kesal. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengajak Sue untuk melihat Babylon.
karena Sue adalah satu-satunya tunangan Toya yang belum diberitahu tentang Babylon. Dan saat Toya sampai di sana, mereka pun lalu disambut oleh Liora. Dan Toya juga langsung mengenalkan Sue kepada Liora. Tetapi di sini, ternyata Liora dan juga Sue cepat akrab dan terlihat seperti adik kakak. Dan setelah itu, Liora pun langsung memberitahu Toya. Liora bilang bahwa mereka telah berhasil membuat sebuah senjata keamanan baru. Dan senjata itu bernama Fragarats. Dan senjata Fragarats adalah senjata anti serangan udara yang bisa digunakan untuk menyerang musuh yang bisa terbang. Dan Toya berencana untuk memasang senjata Fragarat di setiap frame gear, agar frame gear bisa melawan musuh yang bisa terbang. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.